Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 8, materi kita yaitu tentang algoritma dan pemrograman. Jadi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman dengan menggunakan website ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang pemrograman dengan menggunakan website. Salah satu website yang kita gunakan adalah code.org. Baik, Bapak akan sharing. Ya, Bapak akan lihatkan dulu materinya seperti apa. Ini Bapak akan share PowerPoint-nya dulu ya. Nah, ini anak-anak semua. Materi yang akan kita hari ini adalah algoritma dan pemrograman. Itu mata pelajaran informatika. Kemudian sumber belajar kita adalah code.org. Nah, jadi ini sumber belajar kita, coding ya. Kita di sini belajar coding. Coding ini sangat penting sekali, Nak, di mana di dunia luar sudah belajar tentang ilmu komputer. Kebetulan materi kita adalah tentang ilmu komputer, tentang algoritma dan pemrograman. Jadi kita bisa belajar coding di sini. Nah, silakan nanti anak-anak semuanya bisa belajar membuka website code.org. Ya, di sini ada banyak sekali kita bermain belajar coding dan sekalian kita bermain game di sini. Jadi ini sangat menarik sekali. Baik, berikutnya adalah prakteknya. Praktek yang akan kita gunakan itu adalah ini aplikasinya Silent Teacher ya. Jadi di sini kita akan menggunakan praktek pemrograman ya, pemrograman dasar sekalian kita praktek di sini ya. Dan ini berbentuk game. Silent Teacher ini adalah guru yang diam. Artinya apa? Jika kita mengerjakan suatu tugas di sini dan salah, maka akan ada komentar salah. Kalau benar, kita akan komentar benar. Ya, ini permainan game, tetapi ini akan mengasah logika kalian berpikir. Baik ya, ini tentang materi. Bapak akan share code ORG itu seperti apa. Ini Bapak share tentang code ORG-nya, websitenya seperti apa. Nah, ini Nak ya. Inilah websitenya code.org ya. Website ini sudah mendunia. Ya. Alamat web ini tentang belajar coding dan anak-anak dari umur tingkat SD, SMP dan kuliah banyak menggunakan aplikasi ini. Banyak menggunakan web ini untuk belajar. Di sini kalian bisa nonton video ya. Bisa mulai belajarnya di sini, ada banyak permainan, dan ini sangat mengasah logika kalian dalam berpikir. Kita lihat ya sebentar ya. Nah, ini ada banyak sekali. Oke ya. Ada banyak kursus-kursusnya. Ada Minecraft ya, Frozen dan sebagainya. Ini permainan game. Kursus 1, kursus 2 dan sebagainya. Ini kursus tentang komputer. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang coding ya, yaitu Silent Teacher. Salah satu aplikasinya Silent Teacher. Ya, ini websitenya. Bapak akan jelaskan di sini ya. Nanti silakan kalian praktekkan, kalian ikuti ya. Bapak akan jelaskan di sini. Silent Teacher, kemudian kita ketik codingnya di sini, ketik alamat webnya di sini, kemudian kita start ya. Nah, contoh seperti ini. 5 tambah 5. Ini kita isi berarti nilainya 10. Kalau kita isi nilainya 7, kemudian tekan panah ini, maka akan salah. Keluar hasilnya 10. Nah, ini maksudnya dari Silent Teacher. Maka kita akan diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya. 4 tambah 4. Kalau kita isi 8, enter, benar akan ada warnanya seperti ini. Kita diberikan pertanyaan sampai kita betul-betul yakin kita bisa menjawab pertanyaan tentang ini. 4 tambah 2 berarti 6. Enter. Benar. Kemudian bintang. Bintang kalau di komputer itu adalah kali. 4 kali 3 berarti 12. Oke. Ya. Nah, sudah selesai. Maka kita lanjut ke level berikutnya. Level berikutnya seperti ini. Variable. Variabel A sama dengan 4. Ya. Ini ya. Di dalam pemrograman itu kalau dibahas dalam fisika diketahui A sama dengan 4.
ya. A ditambah 2. Berarti 4 ditambah 2. Itu ya, seperti itu. Berarti kalau A ini variabel. A ini isinya 4, kemudian ke bawah 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, jadi cara kerja dalam pemrograman seperti itu. Berurutan, dalam komputer itu berurutan. Dari langkah per langkah, step by step. Disinilah kita nanti, kalau kita banyak belajar coding, kita akan banyak berpikir komputasional, ya, berpikir secara komputer, ya. 4 berarti ini 6. Kalau kita 6, ya. Nah, benar ya. Kalau kita berikutnya, variabel A sama dengan 5, B sama dengan 3. Berarti A 5, B 3. Berarti 5 tambah 3 8. Kalau kita isi 7, isi 9, berarti akan salah. Nah, salah ya. Tuh, tandanya merah kalau salah. Kita diberikan pertanyaan yang lain. 4 tambah 3 berarti 7. Enter. Oke, benar. Ketika kita salah, ya, maka akan banyak pertanyaan yang sama. Akan diulangi tes kurang lebih 3 kali atau 4 kali. 3 tambah 5 berarti 8. Jadi usahakan jangan kita salah. Ya. Oke, jika kita sudah benar, maka kita lanjut ke level berikutnya. Level berikutnya adalah seperti ini. Nah, variabel A sama dengan VF, B sama dengan GE. Berapa A ditambah B? Nah, karena A ini adalah string, ini berarti kata, ya. Ada tanda petik ini berarti bukan angka, tapi huruf. Kalau huruf ditambah huruf berarti digabung, ya. Berarti hasilnya adalah VFGE. Enter. Nah, benar ya? Jika kita salah misalnya IK 62, berarti 62 ini bukan angka, ya, sebagai kata atau huruf. Berarti kalau kita kata IK 63, maka akan salah. Warna merah ya. Langsung jawabannya keluar IK 62. Inilah artinya, maksudnya adalah inilah yang dinamakan silent teacher. Nah, keluar pertanyaan berikutnya, RF 94. Berarti RA sama dengan RF, variabel B sama dengan 94, maka A tambah B berarti RF 94. Enter. Oke. Berikutnya WNA sama dengan WNB sama dengan 64. Berarti hasilnya WN64. Ya, digabung ya. Karena ini adalah kata. Berikutnya ini tentu jawabannya adalah XEX X54. Oke. Benar lagi ya. Nah, sekarang sudah level berikutnya. Sampai nanti kita level habis. Habis level selesai. Bapak akan jelaskan ini sampai level selesai. Ini A sama dengan 0. B sama dengan 3. 0 ini adalah bukan berupa huruf. Berarti tidak bisa kita katakan 0 tambah 3. Hasilnya 3. Itu salah. Ya. Karena ini adalah ini adalah huruf, bukan angka, ya. Karena ada tanda petik. Kalau segala sesuatu diapit oleh tanda petik, ini berarti angka, berarti huruf. Ulangnya berarti huruf. Berarti huruf ditambah huruf berarti digabungkan. 03, itu yang benar. Kalau kita kasih angka 3, berarti salah. Ya, benarnya 03. Kan ini ya, benarnya 03. Berarti ini 4, 0. Bukan 4, ya. Bukan 4 tambah 0. Ini artinya adalah huruf ditambah huruf, artinya berarti digabungkan. Kalau bukan angka, karena dia ada tanda petik. Oke, baik. Kan. Nah, kalau yang ini baru benar. A sama dengan 1, B sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah 6. Karena ini adalah angka. Ini adalah huruf 34, berarti digabung. Oke, ya, udah paham ya apa itu variabel huruf atau variabel string. Berikutnya, ini dalam komputer A sama dengan 2. A sama dengan 4, A ditambah 2. Maka dalam komputer A yang ini diisi apa? A pertama 2, kemudian variabel berikutnya diganti menjadi 4. Berarti A-nya yang dipakai adalah A sama dengan 4. Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Ya. Jadi A yang dipakai adalah A yang ini.
A yang ini ya. Nah, bukan A yang di atas. Berikutnya, A sama dengan 1. A sama dengan A tambah 3. Berapakah A yang ini? A yang ini adalah A yang di atasnya. Ya, lihat. Komputer itu adalah lihat yang di atasnya. Variabel yang di atasnya. Ya, berarti 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi, hitungan ini A sama dengan 4. Maka A ditambah 0. A ini berapa? A yang ini adalah A yang di sini. Hasil dari perhitungan A tambah 3. Bukan A yang paling atas. Berarti A tambah 3 hasilnya 4. Maka 4 tambah 0 hasilnya 4. Oke, ya, benar ya. Berikutnya adalah, ini fungsi. Nah, ini agak mulai kita berpikir ya, nak ya. Fungsi. Ya, ini belajar komputer ya, sekalian kita belajar logika. Gampang kok, nggak susah. Fungsi ini adalah seperti ini. Ada fungsi hello A, B. Kembalikan A tambah B. Berapa hasil A tambah B? A yang ini adalah A ini, B ini sama ini. Kita lihat perintahnya. Hello, sesuai ini hello, 5,1. 5 ini kita kembalikan nilai A. 1 adalah variabel B. B adalah sama dengan 1. A sama dengan 5. Nah, ini kan sama ya. 5 ini naik ke sini. Berarti 1 ini naik ke sini. Berarti 5 tambah 1 sama dengan 6. Oke. Tuh. Berikutnya adalah fungsi hello A, B. Return A kali B. Berapa hasil kali A kali B? Ya, tentu gampang ya. Hello 1,2. 1 A sama dengan 1, B sama dengan 2. Berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Oke, nanti habis ini nak, kalian silakan ulangi ya, buka kode seperti ini dan nanti pertanyaannya pasti berbeda dengan yang ada sekarang ini ya. Kemudian berikutnya, hello A. Nah, ini variabelnya cuma satu aja. A kali A. Berapakah hasilnya? Nah, sedangkan di sini ada perintah hello. Ini fungsinya. Ini hello. Perintahnya ada hello 2, buka kurung 2, tutup kurung, titik koma. Artinya A-nya 2. 2 naik ke sini, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Oke. Berikutnya. Nah, ini return A, kembalikan nilai A. Tidak ada perhitungan di sini. Berarti langsung aja. A 21, berarti langsung 21. Hello kosong. Nah, ini hello kosong tidak ada. Return 0. Ya, berarti hello. Berapakah nilai hello ini? Nah, ini nilai hello ini adalah mengembalikan nilai 0. Ya, return 0. Berarti nilai hello ini adalah 0. 0 tambah 2 berarti 2. Oke. Berikutnya, Bapak harap kalian mengerti ya. Berikutnya, variabel length. Nah, kita menggunakan perintah length. Length itu adalah berapa karakter panjangnya, karakter. Contoh, A sama dengan Y, W. A titik length. Berapakah berapa banyak karakter A ini? Berapa digit karakter A ini? Kita hitung. Y1, Y2, W3. Berarti ada 3. Berarti panjangnya A ini adalah sebanyak 3 digit. 3 karakter. Oke, benar ya. Berapa yang berikutnya adalah 3 juga. Nah, berikutnya ini berapa? Ini. Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ya, ini Y, T, J, 4. Koma ini pemisah ya. Oke, ada 4. Berikutnya berapa panjang A? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karakter. Isi A itu ada 5 karakter. Oke, selesai. Berikutnya adalah level berikutnya. Nanti kita sampai level terakhir. Nanti level terakhir anak-anak akan dapat sertifikat. Silakan sertifikatnya buat nama, disimpan dengan nama kalian. Berikutnya. Nah, ini adalah posisi ya. A 5 isi A itu adalah 5, 8, J, P, 9, J. Berapakah A yang ke-0? Maksudnya A yang ke-0, A yang pertama. A yang ke-0 ini A pertama. A yang pertama itu berarti ini. A yang satu ini. A yang kedua, A yang ketiga, A yang keempat, A yang kelima.
Jadi A yang pertama isinya apa? 5. Kalau kita isi 8, 0 ini berarti ini yang pertama itu 0. Ya. Ini yang ke-1, yang kedua. Ya, kalau kita isi 8, kita salah. Kita lihat. Oh, salah kan? Jawabannya 5. A yang ke-0. Kita ulang lagi. A yang ke-0 berarti X. Ya. A yang pertama. A yang pertama, yang ke-0 pertama berarti 4. Oke, itu ya maksudnya seperti itu. Variabel A isinya 5X817W. Berapakah A yang pertama? A yang pertama adalah X. A yang ke-1 ya. Kalau ini A yang ke-0, ini A ke-1. A ke-1 berarti X. Ya, A ke-1 ya. Kalau ini A yang 0, A1, A2, A3, A4, A5. Variabel A. Ini adalah matriks ya. Kalau di matematika nanti kamu akan belajar matriks. A yang ke-1 adalah T. Indeks urutan yang pertama. A titik indeks of. Nah, jadi kalau di bahasa komputer ini namanya indeks ya. A indeks of H. H itu urutan keberapa sih? Nah, itu maksudnya ya. Kita lihat ini 0 atau indeks keberapa? Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Berarti H itu indeks ketiga. Isi 3 ya. Tuh. Benar ya. Oke, baik. Berikutnya itu tentang indeks atau matriks. Berikutnya variabel. Nah, ini isinya 26. Apakah sama dengan 26? Isinya true atau false? Jawabannya true. Ya, hanya ada 2 jawaban, true atau false gitu saja ya. True. Oke. 15 apakah sama dengan 12? Maka jawabannya adalah false. Kita lihat ya kalau false. Kan 15 itu false ya, benar ya. 15 harusnya apakah 15 sama dengan 12? Ya, salah. Apakah 9 sama dengan 9? Ya, true. Ya. Apakah 26 sama dengan 21? False. Oke. Oh, huruf besar ya. Pakai huruf besar ya. True. Oh, pakai huruf kecil ya. Ini adalah true. Oke. 19 sama dengan 11? False. Ya, pakai huruf kecil. 1. Nah, ini kalau ada tanda seru ini tidak sama dengan. Apakah 1 tidak sama dengan 1? Salah. 1 harusnya sama dengan 1. Berarti ini false. Oke. Apakah 7 sama dengan tidak sama dengan 15? Ah, true. 7 tidak sama dengan 15. Ini artinya tidak sama dengan. Nah, berikutnya, apakah 8 sama dengan 8 angka sama dengan 8 huruf? Ya, salah lah. Harusnya salah ya. Salah. Ya, karena 8 ini adalah angka, ini adalah huruf. Nah, berarti salah. 26 kurang dari 7. Nah, ini adalah kondisi, pertanyaan. Ya. 26 kurang dari 27. Apakah 26 kurang dari 27? Benar, berarti true. Oke. Pertanyaan berikutnya, A sama dengan 18. A 18 tidak sama dengan 18. Apakah 18 tidak sama dengan 18? Salah. Oh. Harusnya 18 itu sama dengan 18. Oke. Berikutnya, A sama dengan 7. A tidak sama dengan 12. Apakah 7? A ini adalah isinya 7. Apakah 7 tidak sama dengan 12? Ya, true, benar. Ya. 7 tidak sama dengan 12. Oke, selesai. Itu true dan false. Berikutnya, A sama dengan 3. A sama dengan 0. A ditambah 2. Berarti A yang ini yang mana dipakai? Berarti A yang ini. Berarti 0 tambah 2 adalah 2. Berikutnya A sama dengan 1. A tidak sama dengan 10. A ditambah 2. Nah, yang dipakai mana? Apakah A yang 10 ini? Apa A sama dengan 1?
A yang A tambah 2 berapa? Sekarang kita cari A-nya A yang mana? Apakah A sama dengan 10? Tidak sama. Ini yang apa A sama? Yang kita pakai adalah yang di atasnya. Karena ini adalah isinya true false. A 1 sama, apakah 1 sama dengan 10? 1 sama dengan 10. A ini 1 sama dengan 10. Kalau 1 sama dengan 10 salah. Berarti yang kita pakai bukan yang ini ya, yang di atas. Berarti A yang di sini adalah 1. 1 tambah 2 berarti 3. Nah, begitu nah ya. Jadi ini adalah pertanyaan untuk pertanyaan. Ini istilah true atau false. Kalau sama dengan. Berarti yang dipakai A yang paling atas. A ditambah 2. Berarti 4 tambah 2 berarti 6. Benar. Nah, kecuali yang begini. A sama dengan 5, A sama dengan 3. A tambah 2. Berarti A yang dipakai di sini adalah A yang ini. Karena dia sama dengan biasa. Kalau ini sama dengannya ada 3. 3 sama dengan 1, 2, 3. Ya, itu nggak dipakai. Ini pembanding ya, pembanding. Tidak dipakai untuk isi ya. Berarti A yang A plus 2. Berarti A ini adalah 3. Bukan A yang di atas. 3 tambah 2 berarti 5. Kalau kita isi 5 tambah 2, 7 pasti salah. Nah, salah kan? Isinya 5. Berikutnya. A sama dengan 1, A sama dengan 5, A tambah 1. Berarti yang dipakai 5 tambah 1 sama dengan 6. Berikutnya A sama dengan 2, A sama dengan 1, A plus 1. Berarti yang dipakai 1 tambah 1 adalah 2. Berikutnya A sama dengan 5, A sama dengan 4, A ditambah 1. Berapakah hasil A ditambah 1? Berarti 4 ditambah 1 adalah 5. Begitu ya, nah ya. Oke, itu pemahaman tentang coding. Berikutnya, coding adalah perintah if, pertanyaan. Nah, ini if ya. Gampang ya. A sama dengan 1. Maka yang dipakai if ini ada pertanyaannya, if buka kurung 2 kurang dari 3, tutup kurung kerawal ini. Berarti jika pertanyaan ini benar, maka yang dipakai A sama dengan 4. Jika pertanyaan ini salah, maka yang dipakai adalah A yang paling atas. Nah, yang ditanyakan A ditambah 1 berapa? Apakah 4 ditambah 1, 5, ataukah 1 tambah 1, 2? Nah, kita lihat. A yang pertama isinya 1. Ini ada pertanyaan. Apakah if itu artinya jika 2 kurang dari 3. Apakah 2 kurang dari 3 benar? 2 kurang dari 3. Benar. Ya. Kalau benar berarti yang dipakai adalah A sama dengan 4. Ya, berarti yang ini di dalam kurung kurawal ini yang dipakai. Kalau tidak, kalau ini salah, ini diabaikan, diambil yang atas. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Ya, ingat ya, if ini perintah if. Pembelajaran tentang if. Berikutnya A sama dengan 0. Jika 4 kurang dari 1, ada yang pertanyaan, apakah 4 kurang dari 1? Salah. Berarti bukan yang ini yang diambil, berarti A paling atas. A ditambah 2. Berarti 0 ditambah 2. Hasilnya 2. Kalau ini salah, berarti ini diabaikan. Tidak diambil A ini. Variabel yang digunakan adalah yang atas. Berarti ini adalah 2. A yang ini adalah 0. Oke. Berikutnya, if else. Nah, ini if else. Ya. Jika ini benar, pertanyaan ini benar, maka ini yang dipakai. A sama dengan. Jika ini salah, else, maka ini yang dipakai. Itu masuk dari if else. Jika benar ini, jika salah ini. Kita lihat. Apakah 3 kurang dari 3 benar? 3 kurang dari 4 itu benar? 3 kurang dari 4 benar. Benar berarti yang dipakai adalah A sama dengan 2. Maka yang ini diabaikan. Langsung ambil ini. A sama dengan 2. A sama dengan 2. Berarti A 2, A ditambah 3. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti jawabannya di sini adalah 5. Enter. Benar kan? Berikutnya. Apakah 3 kurang dari 1? 3 kurang dari 1 salah. Salah berarti yang dipakai ini diabaikan. Berarti setelah else. A setelah else. 3 kurang dari 1. Salah. Berarti
Yang dipakai variabel A sama dengan 2. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Oke. Berikutnya, nah ini pertanyaan. Apakah 7 sama dengan 3? Tidak, ya. 7 tidak sama dengan 3. Salah. Salah berarti bukan yang ini yang diambil. Berarti yang ini diambil. Berarti kalau dia salah, A sama dengan 1. A ditambah 3. Artinya, 1 ditambah 3 adalah 4. A yang ini diambil ya. Oke. Nah, gimana nak? Ya, Bapak harap kalian paham ya. Terakhir, mungkin ini terakhir ya. Ini agak panjang. If, else. Nah, nggak usah bingung, banyak-banyak ini, santai saja. Kita ikut pertanyaan pertama. Jika ini benar, ambil ini. Jika ini salah, ada bertanya lagi. Apakah 3 kurang dari 7? Kalau benar, ini yang diambil. Kalau salah, ini yang diambil terakhir. Kita lihat. Apakah 2 kurang dari 5? 2 kurang dari 5. Benar. Berarti yang diambil adalah A sama dengan 4. Yang lainnya diabaikan. Berarti 4 tambah 2 sama dengan 6. Benar. Berikutnya, 6 kurang dari 8. Oh, benar juga. Berarti A yang diambil A sama dengan 5. Yang lain diabaikan. 5 tambah 2, 7. Oke. Pertanyaan ini ya, yang beda. Apakah 7 kurang dari 5? 7 kurang dari 5 salah. Berarti ini dilewatkan, nggak diambil ini. Pertanyaan diambil pertanyaan berikutnya. Ternyata ada else if lagi. Ada pertanyaan lagi. Apakah 8 kurang dari 2? Salah. Kalau salah, ini dilewatkan, lari ke bawah. Otomatis A sama dengan 2. Gitu ya. If, else. Jadi kalau ini benar, kalau ini salah, ini diabaikan, lari ke bawah sini. Ada pertanyaan berikutnya, 8 kurang dari 2, salah. Berarti A ini yang diambil. Kalau ini benar, ini yang diambil. Begitu ya. Masuk dari if itu. Berarti A yang dipakai adalah A sama dengan 2. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oke. Baik. Berikutnya. Apakah 1 kurang dari 12? Oh, benar, 1 kurang dari 12. Maka A yang diambil adalah A sama dengan 3. Yang ini nggak usah dipikirkan lagi. Nah ya. Else if 6 kurang dari 3 nggak usah dipikirkan lagi nih. Kalau sini sudah benar, ambil langsung sini. Berarti A sama dengan 3. Berarti 3 tambah 4, 7. Oke ya. Nanti kalian praktekkan nah ya. Masih ada yang terakhir? Oh, ini ada terakhir. Fungsi. Nah, ini terakhir ya. Fungsi dan bergabung dengan if. Berikut lagi fungsi. Hai 2,3. 2,3. 2 A kali B. 2 kali 3 berarti 6. Oke. Berikutnya. Nah, ini ada fungsi. Di dalam fungsi ini ada perintah if. Ya, gampang ya. Nggak usah susah. Ya. Gabungan. Fungsi gabungan if. Jadi kalau kalian besok jadi orang programmer, waduh, banyak ya. Ini logika aja. Ini belajar logika sederhana. Hai 4,3. Tapi perlu Bapak sampaikan anak-anak semuanya. Untuk belajar ini nggak perlu kita harus menjadi seorang programmer. Ya. Oke, hai 4,3. Berarti ada pertanyaan A sama dengan 4, B sama dengan 3. Berarti sini A-nya 4, B 3. Pertanyaan, apakah ini A ini diganti 4, B ini ganti 3. Pertanyaan, apakah 4 kurang dari 3? Salah. Ya. Salah, 4 kurang dari 3 salah. Salah berarti yang diambil adalah else. Maka return A kali B. 4 kali B. A-nya adalah 4, B-nya ada 3. Berarti 4 kali 3, 12. Bukan yang ini. Karena pertanyaan ini ya, lari ke sini, ini lari ke sini. Awalnya gini, 4 lari ke A, 3 lari ke B. Kemudian ini turun ke sini, ini turun ke sini. 4. Berarti yang dipakai ini adalah 7. Ya. 4 kali 3, 12. Ya, yang ini dipakai. 4 kali 3, 12. Benar kan? Oke. Berikutnya, 4,3. A, 4, B, 3. Ini isi 4, ini isi 3. Kemudian A, 4 kurang dari 3. Apakah 4 kurang dari 3? Salah. Maka yang diambil adalah ini. 4 kali 3 berarti 12. Oke. Ya.
Berikutnya, nah ini ada dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah hi a, b, return a kali b. Fungsi yang kedua hello a, b. Rumusnya adalah a tambah b. Ini kali. Sekarang ada pertanyaan. Hi 1,3 ditambah hello 2,1. Berapakah hasilnya? Hi 1,3 kita cari dulu. 1,3 berarti ini. 1,3 berarti 1 kali 3 berarti 3. Ya. Ini hasilnya 3. Kemudian hello 2,1. 2,1 berarti 2 tambah 1, 3. Berarti 3, ini hasilnya 3, ini hasilnya 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Benar kan? Ya. Berikutnya, hi a, b, a kali b, hello a, b, return a tambah b. Variable a sama dengan hi 1,2. Nah, nggak usah bingung ya. Pertanyaannya hello a,1. A-nya kan belum tahu. Kita cari dulu A-nya di sini. Berapakah A ini? A ini didapati dari hi 1,2. Berarti yang ini 1,2. Satunya A ini, duanya ini adalah B. Berarti 1,2 berarti 1,2 1 kali 2 sama dengan 2. Berarti A ini isinya sama dengan 2. Berikutnya A2 ini masuk ke bawah. Hello 2,1. Artinya kita cari rumus 2,1 dengan perintah hello. Nih, A ini adalah 2, B ini adalah 1. Berarti masuk ke sini A2, B1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Ya, paham yang ini ya? Agak rumit. Cari dulu yang ini, A ini dicari dulu. Berapa nilainya? Baru hello ini. 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi anak asik ya. Ini belajar teka-teki. Ya, mengasah logika berpikir kalian. Berikutnya, hi a, b, hello. Ini fungsi hi, fungsi hello. Pertanyaan, hello, di dalam hello ini ada hi 2,2,4. Nah, kita cari dulu. Ini, hi 2,2 ini berapa nilainya? Baru kita cari hello. Hi 2,2. Mana? Ini, 2,2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Maka nilai ini diisi 4. Maka rumusnya menjadi hello 4,4. Sekarang baru kita cari berapakah hello 4,4. Ini ya. Hasil dari hi 2,2 ini. Berarti hasilnya 4. Hello 4,4. Berarti 4 ditambah 4. Ini hello 4, ini 4. 4 tambah 4 berarti 8. Ya. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Tinggal sedikit lagi nih. Hi a, b. Nah, ini ada pertanyaan. Dicari hello 2,3. Berarti hello 2,3. Ini cari ke sini. Hello 2,3. A-nya 2, B-nya 3. Di dalam ini ada perintah lagi, hi. Berarti ini manggil perintah yang ada di atas. Nah, berarti isi dulu. A ini adalah 2, B ini adalah 3. Berarti ini 2,3 tambah 1. Berarti sama dengan hi, buka kurung, jadinya A-nya 2, 3 tambah 1 ini adalah 4. Berarti hi 2,4. Berapakah hasil hi 2,4? Kita lihat ke atas. Nah, hi 2,4. Berarti A-nya 2, B-nya 4. Berarti 2 kali B sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. 2 kali 4 sama dengan 8. Betul kan? Oke. Tepuk tangan. Permainan selesai. Oke. Ketika permainan selesai, nak, silakan kalian ketikkan sertifikatnya. Ini ada sertifikat menyelesaikan permainan. Tapi ingat, sertifikat ini tidak boleh kita buat sendiri ya. Ada nih di gamenya ini langsung klik selesai sertifikatnya. Enggak ya, jangan seperti itu. Ketik nama, misalnya Henry. Ya, kemudian kita kirim. Nah, maka muncul nanti sertifikat ini adalah muncul nama kita. Terima kasih untuk kirimannya. Ya. Tunggu kita lihat ya. Sertifikatnya ada muncul belum? Sebentar lagi loading. Ya. Nanti di sini muncul tulisannya kalau sertifikatnya.
Ya, refresh. Muncul sertifikat. Ah, ini ya. Muncul nama kita Hendri Kurniawan. Oke. Baik, anak-anak, itu adalah aplikasi Komputer ya. Nah, baik anak-anak, itu adalah aplikasi menggunakan code.org. Tuh, aplikasi seperti itu. Oke. Baik anak-anak, itulah nanti ini kalian kerjakan ya. Silent teacher kalian kerjakan seperti ini. Nanti apa akan lihat hasilnya. Tapi yang dipoto jangan sertifikat, tapi levelnya kalian foto, sertifikat kalian foto juga. Demikian ya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.